Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Kekuatan yang terkandung dalam 100.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas dapat secara langsung meningkatkan Raja Iblis dari level 1 ke level 2, selain tingkat konversi, 200.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas dapat menciptakan Raja Iblis tingkat kedua dari udara tipis. Efek menakutkan seperti itu adalah alasan mendasar mengapa mana stone kelas atas adalah mata uang alami dan sangat berharga. Setelah mengetahuinya, Yunxiao khawatir. Untungnya, persaingan di dunia iblis sangat sengit, dan sejumlah besar batu esensi iblis juga didistribusikan secara merata. Jika tidak, jika mereka ditumpuk untuk menciptakan Raja Iblis, itu akan terlalu menakutkan. Barang-barang yang dibeli gereja juga sangat langka, karena bahan yang dapat memperbaiki 12 iblis ilahi hampir tidak mungkin ditemukan di kios-kios ini. Mereka harus menunggu pameran dagang swasta skala kecil dengan standar yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, konferensi pertukaran sumber daya juga akan segera berakhir, tetapi keaktifan acara tidak berkurang sedikit pun. Populasi mengambang di kota telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan awal bulan. Karena wilayah alam iblis yang luas, ada aliran konstan orang yang datang ke kota bintang jatuh. Beberapa dari mereka bahkan datang setelah kebaktian berakhir, tetapi mereka masih bisa bertukar dengan banyak hal. Suatu hari, Hakim membawa Yunxiao dan yang lainnya ke istana. Alun-alun di depan aula sangat lebar, dan alasnya saja setinggi 2 kaki. Setelah menaiki tangga, mereka melihat puluhan pilar batu tebal berdiri di depan pintu aula. Pilar-pilar batu itu sangat tinggi, tetapi tidak menarik perhatian dibandingkan dengan aula utama. Aula itu dibangun dengan batu-batu besar, dan tangga di depan aula juga terbuat dari batu utuh. Kulit batu berwarna tembaga berkilauan di bawah sinar matahari seperti logam. Puncaknya tinggi, dan ada cahaya keemasan di atasnya, bahkan langit terpantul olehnya, setransparan permata. Aula Yao Guang. Yunxiao terkejut, ini aula Yao Guang. Bagaimana bisa begitu besar? Meskipun kota bintang jatuh sangat besar, bangunan di dalamnya semuanya sangat kompak. Misalnya, tempat tinggal suku Kun dianggap nyaman, tetapi tidak luas. Dan aula ini jelas bertentangan dengan gaya arsitektur secara keseluruhan dan agak tidak pada tempatnya. Wasit terkekeh dan berkata, aula ini adalah tempat Anda mengumpulkan semua departemen untuk rapat, jadi secara alami luar biasa. Itu juga dipinjam oleh penguasa kota bintang jatuh untuk menjadi tempat pertemuan pribadi. Saya mengerti. Melihat istana yang besar, hati Yunxiao bergetar, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wasit memimpin kelompok menaiki tangga. Di setiap sisi pilar batu berdiri Raja Iblis dengan tangan disilangkan. Wajahnya dingin dan sombong saat dia menatap orang-orang itu dan berkata dengan dingin, orang yang tidak terkait tidak diizinkan masuk. Kita semua pedagang, aku adalah Kun dari suku Kun. Yi menangkupkan tinjunya. Ketika mereka berdua mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wasit beberapa kali lagi. Baru pada saat itulah mereka menahan aura pembunuh mereka, dan bahkan penampilan mereka yang sombong dan sulit diatur menjadi sangat mereda. Salah satu dari mereka berkata, jadi itu Tuan Hu, maaf menghentikanmu di sini, tetapi untuk mengontrol jumlah orang, setiap unit hanya dapat memiliki 5 orang yang masuk. 5 orang. Kapan aturan bodoh seperti itu muncul? Wasit mengerutkan kening. Pria itu tersenyum dan berkata, itu diputuskan oleh petinggi, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jika masih ada orang di suku Anda yang ingin berdagang, tolong percayakan kepada orang lain. Wasit melirik ke belakang dan meninggalkan putranya dan Raja Iblis lainnya, membiarkan sisanya kembali lebih dulu. Kelompok 5 orang melangkah ke aula. Itu adalah ruang yang sangat besar, sama sekali berbeda dari pameran dagang kota bintang jatuh yang ramai. Aula itu luas, dengan radius 300 meter. Itu didekorasi dengan indah, dan setiap batu bata diukir dengan indah. Ada sekitar 300 hingga 400 klan iblis yang berjalan-jalan dengan santai dan berbicara dalam kelompok 3 hingga 5, tetapi ruang itu masih tampak sangat kosong. Suasananya cukup harmonis, tetapi ada aura pembunuh samar di udara, yang membuat orang merasa sedikit berat. Bagaimana menurutmu?
Hakim memandang Yun Xiao dan tersenyum, bagaimana menurutmu? Petik 2. Yun Xiao menyentuh dagunya dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada aura yang sangat kuat. Kejutan melintas di wajah Hakim, dan dia segera memuji, Tuan Li memang teliti, Aula Al-Qaid ini bukan hanya tempat bagi pengadilan untuk membahas masalah, tetapi juga tempat untuk pertempuran. Selain itu adalah tempat di mana kepala klan dari klan besar akan bertarung sampai mati. Kota Bintang Jatuh sangat besar, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, apakah ada kebutuhan untuk kekurangan uang? Satu aula untuk 3 tujuan, mungkin memiliki fungsi lain. Ini terutama untuk 3 kegunaan ini, kata Yi sambil tersenyum, ada banyak perselisihan antara ras iblis, dan pertempuran hampir satu-satunya cara untuk menyelesaikannya, terkadang, untuk mencegah gelombang kejut menyebar terlalu jauh, petinggi Bintang Jatuh kota akan turun tangan untuk menengahi dan membiarkan mereka bertarung 1 lawan 1 atau banyak lawan banyak. Itu memang ide yang bagus, Yun Xiao mengangguk, jika tidak, korban dalam perang antara kedua ras akan terlalu tragis. Sama seperti pertempuran suku Kun barusan, ribuan iblis telah dimusnahkan. Di masa lalu, dia akan lebih bahagia jika lebih banyak iblis mati, tetapi sekarang itu benar-benar berbeda. Pada saat ini, banyak raja iblis melihat wasit, dan banyak orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka mengukur kelima orang itu dengan tatapan aneh, tapi tidak peduli apa pikiran mereka. Sikap setiap raja iblis terhadap tahta suci sangat ramah. Wasit tersenyum dan menjawab semua orang. Dia juga tahu alasannya, ketika dia pertama kali tiba di kota Bintang Jatuh, insiden di suku Kun baru saja terjadi dan orang-orang belum bubar. Sekarang, berita itu sudah disampaikan, dan hampir semua pemimpin klan besar telah mengetahui tentang apa yang terjadi di klan Kun. Bahkan berita tentang kemunculan Kun dan taruhan dengan suku Kun telah menyebar, tetapi kebanyakan orang tidak mempercayainya, mereka mengira itu hanya rumor yang akhirnya menjadi keterlaluan. Namun, fakta bahwa suku Kun telah menelan suku Yi, Mi, dan Si tidak diragukan lagi. Dengan cara ini, kekuatan suku Kun berada di peringkat teratas di seluruh suku Kun. Jadi itu Tuan Hu. Di alun-alun, seorang Raja Iblis yang tinggi berjalan mendekat. Raja Iblis memiliki tanduk di kepalanya dan wajah yang tegas. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya, sehingga sulit bagi orang untuk memiliki niat buruk. Jadi itu Tuan Bao. Hakim juga menyapanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menggerakkan bibirnya sedikit dan mengirim transmisi suara ke Yun Xiao. Ini adalah Master Aula Al-Qaid Hall, dia bertanggung jawab atas masalah aula ini dan juga salah satu petinggi suku Kun. Bao Xiang dan 4 lainnya tersenyum, dan mata mereka tertuju pada Yun Xiao dan Xiao Hong. Untuk sementara waktu sebelum mereka berkata, Tuan Hu, Anda pasti telah menemukan banyak hal baik selama periode waktu ini, kan? Tidak, Yi terkekeh, tidak ada yang kami minati di luar, kami telah menantikan kesepakatan ini. Kudengar kamu mengumpulkan peta alam iblis, Tuan Chu. Bao mengangguk dan tersenyum. Hakim dan Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi merasakan hati mereka menegang. Ya, kata Richard terus terang, saya juga telah menyebarkan berita bahwa saya akan membelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Kalau begitu Anda telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke pertukaran skala kecil ini, Tuanku. Bao tersenyum penuh arti, sejauh yang saya tahu, seseorang ingin menjual peta besar dunia iblis, ada deskripsi dari banyak wilayah, dan bahkan suku Kun mungkin tidak memilikinya. Oh, wasit tiba-tiba terkejut, seolah-olah dia telah mendengar arti tersirat, dan berkata, mungkin tidak ada satu pun di Chengdu, penjualnya adalah Cheng Cheng. Bao Shan melihat sekeliling alun-alun dan berkata sambil tersenyum, setelah pertempuran Gunung Changsuan, divisi biru dibagi oleh 4 divisi lainnya. Bahkan 4 divisi lainnya telah jatuh ke dalam perselisihan sipil karena kematian menteri mereka. Banyak iblis telah melarikan diri ke 3 suku Kun, manusia, dan Yuan. Saya mengerti. Oh, wasit segera mengerti dan berkata, jadi, alasan mengapa setiap tim dibatasi hingga 5 orang adalah untuk mencegah kerumunan menjadi terlalu ramai. Petik 2. Itu benar, Bao mengangguk. Perselisihan internal dari 5 suku memiliki dampak besar pada seluruh dunia Mo. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhenti. Hati Yun Xiao dipenuhi dengan emosi. Pertempuran di kota bulan merah telah membunuh hampir setengah dari elit alam bela diri surgawi, tetapi dia tidak menyangka itu akan membawa masalah besar bagi iblis.
Tidak heran jika setelah pertempuran kota bulan merah, hanya iblis tingkat rendah yang terus keluar dari celah di berbagai tempat, dan tidak ada serangan skala besar yang terlihat, ternyata mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri. Siapa yang meminta mereka untuk pergi ke alam seni bela diri surgawi tanpa alasan? Yi tersenyum, mereka pantas mendapatkannya. Karena Mu Chen dan Yun Xiao, dia memiliki kesan yang sangat baik tentang orang-orang di alam bela diri surgawi. Ekspresi Bao sedikit berubah, matanya berkedip saat dia berkata, serangan terhadap alam seni bela diri surgawi adalah diskusi bersama antara beberapa master, dan orang lain tidak diizinkan untuk berbicara dengan gegabah atau membuat komentar genit. Tuan Hu, sebaiknya Anda berhati-hati, adapun 5 suku, dia tidak perlu terlalu khawatir, bagaimanapun, ras iblis telah bertahan melalui pertempuran dan pembunuhan yang terus-menerus, saya pikir tidak akan butuh waktu lama bagi 5 suku untuk pulih. Baik Yun Xiao dan Hakim sedikit mengernyit. Setelah Bao selesai berbicara, dia tidak menunggu keduanya menanggapi dan langsung pergi dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia sibuk dengan barang-barangnya sendiri. Keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Paruh pertama kata-kata Bao adalah untuk Hakim, tetapi paruh kedua tampaknya memiliki motif tersembunyi, seolah-olah itu secara khusus dikatakan untuk Yun Xiao. Setelah Bao maju untuk menyambutnya, banyak raja iblis lainnya juga datang untuk menyambutnya. Wasit menanggapi dengan tepat untuk masing-masing dari mereka, tapi, Yun Xiao dan Xiao Hong merasa sangat bosan, jadi mereka melihat sekeliling, tidak jauh dari situ, dia melihat 7 raja iblis, 30 dari mereka berkumpul bersama, sesekali melirik. Untungnya, waktu yang membosankan tidak berlangsung lama, tiba-tiba, sebuah suara datang dari tengah alun-alun dan perlahan menyebar. Semuanya, tolong diam. Orang yang berbicara adalah Bao, dia perlahan naik ke udara dan menatap semua orang, selamat datang di Al-Qaid Hall, saya tidak akan memperkenalkan terlalu banyak, mari kita mulai perdagangan secara langsung. Yun Xiao dibuat tidak bisa berkata-kata oleh jawabannya yang ringkas, dan begitu juga banyak raja iblis, tapi, karena mereka tidak suka mendengar omong kosong, mereka segera mulai memperhatikannya. Bao berkata, kali ini, banyak teman dari luar datang ke perdagangan, saya harap kami dapat membawa lebih banyak kejutan bagi semua orang, seperti biasa, aku akan menjual sesuatu yang dipercayakan temanku untuk diperdagangkan. Dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya muncul di telapak tangannya, menyebar di udara. Sebuah telur besar dan hitam pekat muncul dari cahaya, itu adalah telur berbentuk oval yang panjangnya 7 hingga 8 kaki dan lebar 3 hingga 4 kaki. Telur iblis. Seseorang berteriak, dan alun-alun segera mulai berdiskusi, telur iblis tidak langka, dan harganya sangat bervariasi, namun, jika itu bukan telur iblis yang sangat berharga, kebanyakan orang akan langsung melahapnya sebagai energi begitu mereka menemukannya. Telur iblis macam apa ini? Seorang raja iblis berteriak, itu dapat diperdagangkan dengan sangat hati-hati. Telur iblis bergoyang ke atas dan ke bawah dalam lingkaran cahaya, dan ki iblis yang kuat menyebar, mengejutkan semua raja iblis. Namun meski begitu, mereka ngeri menemukan bahwa ada lapisan pembatasan yang dipasang pada telur iblis, yang memenjarakan sebagian besar kekuatannya, jika tidak, jika iblis ki menyebar, itu akan langsung menyebabkan keributan. Ini adalah telur iblis kera iblis kuno, kata Bao sambil tersenyum. Apa? Itu tidak mungkin. Seluruh aula Al-Qaid gempar, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, diskusi yang berisik tidak bisa lagi disembunyikan karena mereka terdengar ke segala arah. Sudah bertahun-tahun sejak kera iblis mendominasi era primordial, bahkan jika ada telur iblis yang tertinggal, mereka seharusnya sudah berubah menjadi batu sejak lama, bagaimana mereka bisa begitu penuh kehidupan? Dikatakan bahwa begitu kera iblis kuno mencapai usia dewasa, mereka dapat melangkah ke alam Raja Iblis tanpa hambatan apapun. Ras binatang buas ini mengamuk di zaman kuno dan mendominasi selama jutaan tahun. Sudah berapa tahun sejak zaman primordial? Saya khawatir bahkan perbedaan usia adalah misteri, bagaimana mungkin ada telur iblis yang tertinggal? Ini terlalu konyol. Semua jenis diskusi masuk ke telinga Yun Xiao, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan, dia melihat telur iblis dihalau dan berpikir keras. Memang ada tanda-tanda kehidupan dalam aura yang dipancarkan telur iblis, dan itu tidak lemah sama sekali. Namun, jika itu seperti yang dikatakan semua orang,
seharusnya tidak ada aura kehidupan yang begitu kuat setelah bertahun-tahun. Setelah keterkejutan dan diskusi semua orang berangsur-angsur mereda, Bao kemudian tersenyum dan berkata, "Seorang teman baik, saya menemukan telur iblis ini di reruntuhan kuno, itu memang telur iblis kera kuno, dan itu adalah telur yang hidup." Huala, kata-katanya setara dengan mengkonfirmasi situasi telur iblis, dan itu menyebabkan keributan lain, semua jenis ekspresi tidak percaya dan bersemangat melintas di wajah semua orang. Bahkan mata Yi bersinar dengan cahaya. "Apa?" Yun Xiao tiba-tiba tertawa, "Apakah Anda tertarik dengan telur iblis ini, Tuan Yi?" Petik 2. Tentu saja, wasit menjawab dengan wajah lurus, "Jika Anda dapat menetaskan kera iblis kuno, ia akan dipelihara dengan teknik rahasia sejak usia muda, dan ketika dewasa, ia akan setia kepada Anda dan tidak pernah mengkhianati Anda. Selain itu, begitu kera iblis kuno dewasa, ia akan memiliki kekuatan komandan iblis." Setelah mengatakan itu, wajahnya memerah dan lengannya gemetar karena kegembiraan. "Hehe," Yun Xiao tertawa, "jadi, siapa orang yang membawa telur iblis ini untuk diperdagangkan?" Petik 2. Wasit tertegun sejenak, wajahnya menjadi aneh. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba memaksakan senyum dan berkata, "Terima kasih banyak atas pengingat Tuan Li. Apa yang dimaksud Tuhan adalah meskipun telur iblis ini memiliki tanda-tanda kehidupan, ia tidak bisa menetas." "Itu belum tentu karena tidak bisa menetas," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "mungkin juga kondisi untuk menetas tidak lagi terpenuhi, atau ada masalah lain setelah menetas, seperti di luar kendali." Ekspresi Yi jauh lebih tenang dari sebelumnya, dia mengangguk dan berkata, "Kata-kata Tuan Li masuk akal, saya terlalu buta, pasti ada yang salah dengan telur iblis ini, itu sebabnya itu diperdagangkan." Beberapa raja iblis yang berdiri di samping mereka juga berpikir keras ketika mereka mendengar itu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yun Xiao lagi. Di lapangan, seorang raja iblis berteriak, "Untuk berapa banyak batu esensi iblis yang bisa dipakai telur iblis ini?" Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi, alun-alun besar dengan ratusan orang tiba-tiba menjadi sunyi secara aneh, mereka semua mendengarkan dengan tenang, takut mereka akan melewatkannya. Barang yang sangat berharga, bagaimana bisa dibeli dengan batu esensi iblis? Bao Xiao tersenyum, "Jika temanku itu benar-benar menginginkan batu esensi iblis, maka itu mungkin akan menjadi harga setinggi langit." Telur iblis kera kuno ini hanya menerima barter. Apa yang diinginkan pemiliknya sebagai gantinya? Panggil Raja Iblis lagi. Cahaya ilahi melintas di mata Bao, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Giok Mutiara Iblis." Keributan pecah di bawah, dan sejumlah besar iblis mengenakan ekspresi kosong seolah-olah mereka belum pernah mendengar tentang item ini. Sejumlah kecil iblis, di sisi lain, memiliki perubahan drastis dalam ekspresi, mata mereka dipenuhi dengan kengerian, dan ekspresi mereka gelap dan tidak pasti. Apa itu iblis Pearl Jade? Di antara semua kebisingan, ini adalah pertanyaan yang paling umum, meskipun semua orang telah menebak bahwa barang yang akan ditukar tidak akan sederhana, mereka tidak menyangka akan begitu rumit sehingga hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Orang itu sebenarnya ingin menukar iblis Pearl Jade. Siapa pemilik telur ajaib ini? Kejutan muncul di wajah Yi juga, seolah-olah dia panik. Apa iblis Pearl Jade itu? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, bahkan banyak raja iblis tidak mengetahuinya, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan mereka semua terlihat ketakutan. Iblis suci mengalami 5 fenomena rusak dan berubah menjadi ini setelah kematiannya, kata Yi setelah menenangkan pikirannya. Apa? Kali ini, giliran Yun Xiao yang terkejut, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran, Ying Luo. Yi juga mengangguk dan berkata, hanya harta karun seperti giok mutiara iblis yang layak untuk telur iblis kera iblis kuno, giok mutiara iblis bisa dianggap sebagai batu pelangi yang bermutasi, lagi pula, setelah iblis suci mati, tubuh yang tertinggal masih batu pelangi, di bawah kelelahan ki iblis yang kuat, itu runtuh menjadi baju besi iblis jade, saya hanya mendengarnya dan belum pernah melihat bentuk fisiknya. Bao tidak menjelaskan lebih lanjut karena benda ini adalah peninggalan iblis suci, menjelaskan itu akan menjadi rasa tidak hormat yang besar kepada iblis suci. Karena itu, dia tidak banyak bicara, dia hanya melemparkan beberapa segel mantra dengan satu tangan dan memproyeksikannya ke udara.
100 kaki di depannya, semua jenis cahaya berkumpul dan membentuk batu giok gelap. Batu giok itu berkilau dan tembus. Cahaya itu tidak memiliki bentuk yang tetap, dan sudutnya tajam, itu memancarkan cahaya iblis yang samar, seolah-olah tidak ditoleransi oleh dunia, dan itu sedikit dingin dan menakutkan. Tubuh Yun Xiao bergetar, dan cahaya terang keluar dari matanya, tetapi dia menekannya dalam sekejap, dia menyipitkan matanya sedikit untuk menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Gambar iblis Pearl Jade mirip dengan batu gelap Outward, tetapi warnanya berbeda, dari proyeksi, sepertinya tidak memiliki ki dingin yang menakutkan. Tuan Li, ada apa? Chucha memperhatikan keterkejutan Yun Xiao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, matanya ditutupi oleh lapisan cahaya keruh, dan pikirannya yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Pikirannya, bagaimanapun, berputar saat dia berpikir dengan cepat. Batu gelap Outward berasal dari keluarga Saint Devil di wilayah es, dan dikatakan bahwa itu terkait dengan terobosan mereka ke alam Saint Devil, kemungkinan besar itu terkait dengan iblis Pearl Jade. Meskipun dia masih tidak yakin apakah batu gelap Outward adalah iblis Pearl Jade, pasti ada hubungan dekat antara keduanya. Setelah Bao Ying memproyeksikan video itu, dia berkata kepada semua orang, ini dia, mereka yang tahu akan tahu, dan mereka yang tidak tahu tidak akan tahu, tidak perlu dijelaskan, bahkan jika kita tidak memiliki iblis Pearl Jade, temanku pasti akan berterima kasih kepada siapapun yang memiliki informasi tentangnya. Petik 2. Meskipun dia tidak menjelaskannya, semua orang kurang lebih memahami asal-usul iblis Pearl Jade, dan mereka semua terkejut. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang dia habiskan di dunia iblis, ada beberapa iblis suci, namun, di setiap era, itu akan jarang. Faktanya, di beberapa era, bahkan setelah ratusan ribu tahun, bahkan mungkin tidak ada iblis suci. Saya khawatir hanya keluarga Sengmo yang dapat memiliki sesuatu seperti giok mutiara iblis, aku khawatir tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengeluarkannya, gumam seorang raja iblis. Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Giok mutiara iblis diturunkan dari keluarga iblis suci, atau mereka cukup beruntung menemukan sisa-sisa iblis suci di reruntuhan, tapi tidak peduli apa, peluangnya tipis. Tatapan Bao menyapu wajah semua orang, dan dia juga mengerti, sepertinya tidak ada lagi giok iblis sayang sekali. Dia melambaikan tangannya dan memadamkan proyeksi itu, pada saat yang sama, dia membentuk segel dan memasukkan kembali telur iblis ke dalam ring. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, baru saja, ketika mata Bao melirik kerumunan, dia sepertinya sengaja atau tidak sengaja berhenti di wajah Yun Xiao sejenak lagi. Meskipun perbedaannya hanya sesaat, itu tidak bisa lepas dari indera ilahi Yun Xiao. Oh tidak, mungkinkah dia menangkap ekspresiku ketika aku baru saja terkejut? Petik 2. Yun Xiao dengan cepat menghitung di dalam hatinya dan berpikir, jika itu masalahnya, itu mungkin menyebabkan masalah besar. Pada saat ini, semua Raja Iblis melihat telur iblis yang menghilang di depan mereka dengan kerinduan dan desahan, suasana tertekan menyebar di alun-alun, dan masing-masing dari mereka tampak seolah-olah telah kehilangan sesuatu. Di tempat tertentu di dalam Al-Qaid Hall, di ruang rahasia yang luas. Ruang rahasia itu tidak besar, tetapi dilengkapi dengan meja, kursi, teh, dan anggur, meskipun dekorasinya sederhana, ada suasana yang berbeda dalam keheningan. Tiba-tiba, lapisan cahaya menyebar dari tanah, dan sebuah benda terus naik darinya, itu adalah telur iblis kera kuno yang baru saja terungkap di alun-alun. Setelah telur iblis mengungkapkan dirinya di ruang rahasia, cahaya berangsur-angsur menghilang, dan ruangan itu mendapatkan kembali kecerahannya. Iblis berjubah hitam di sudut berjalan dan menyentuh telur iblis. Seluruh wajah iblis itu ditutupi oleh lapisan awan iblis, dan hanya matanya yang tajam yang sesekali berkedip, penampilan aslinya tidak bisa dilihat sama sekali. Hehe, ku bilang itu tidak berguna, jumlah benda ilahi seperti giok mata iblis dapat dihitung dengan jari seseorang di seluruh alam iblis, bagaimana itu bisa muncul di pameran dagang tingkat ini? Di samping, di kursi geladak yang sangat lebar, Richard menyilangkan kakinya dan dengan santai menyeruput teh, dia berkata dengan ekspresi mengejek. Tatapannya tertuju pada cermin air di ruang rahasia, cermin langsung memproyeksikan situasi di dalam Al-Qaid Hall, bahkan ekspresi setiap iblis bisa dilihat dengan jelas. Aku juga tahu bahwa kemungkinannya sangat rendah,
kata iblis itu, tapi aku hanya mencobanya. Selain itu, Yingluo. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan dua sinar cahaya melesat keluar dari jubah hitamnya dan mendarat di cermin air juga, seolah-olah dia sedang menatap seseorang. Selain itu, sepertinya tidak ada harapan sama sekali. Hehe. Ekspresi Hakim berubah dan dia mengerutkan kening. Apakah kamu berbicara tentang Li Yunxiao? Petik 2. Hehe, jadi Tuan Hu juga menyadarinya, sepertinya mata Darren tidak pernah meninggalkan orang ini. Iblis berjubah hitam itu tertawa, ketika Mo Linyu pertama kali muncul, saya mengamati wajah dan mata setiap iblis secara detail, 7 dari mereka memiliki reaksi abnormal, tetapi reaksi Yun Xiao adalah yang paling intens, dan dalam sekejap, dia menutupi ekspresinya, membuat orang lain tidak mungkin melihat melalui pikiran batinnya. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan masalahnya? Memang sedikit tidak biasa, kata Hakim, tapi saya tidak percaya bahwa Yun Xiao memiliki giok armor iblis, atau bahwa dia memiliki petuk tentang hal itu. Apakah Anda mencoba melindungi Li Yun Xiao ini, Tuan Yi? Iblis berjubah hitam itu tiba-tiba bertanya. Hakim tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, apa maksud Tuan Zhu? Hehe, bukan apa-apa, aku hanya merasa bahwa Tuan Hu sepertinya tidak ingin aku menimbulkan masalah untuk Li Yun Xiao ini. Jika Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk menemukan masalah dengannya, Anda dapat melanjutkan, tetapi jangan menebak apa yang saya pikirkan, kata wasit dengan ekspresi dingin. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya, bahkan jika Anda memiliki identitas utusan suci, tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan dihancurkan sampai mati oleh meteorit saat Anda berjalan di jalan. Zhu tertegun dan kemudian tersenyum canggung, haha, Tuan Hu sangat lucu, saya hanya mengatakannya dengan santai, namun, Yang Mulia tidak boleh lupa bahwa Yun Xiao adalah salah satu pemimpin alam bela diri surgawi, dan dia akan mati cepat atau lambat karena dia saat ini ada di suku Anda. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuhnya? Ini akan menjadi pahala yang besar. Selain itu, orang ini memiliki esensi iblis raja, mungkin kita bisa menggunakannya untuk memata-matai senjata iblis 6 jalan. Yi tertawa dingin, aku tahu batasku, apa itu senjata iblis 6 jalan? Itu bukan sesuatu yang bisa dimata-matai oleh saya, seorang komandan iblis belaka. Saya belum mencapai titik di mana saya lelah hidup. Jika Tuan Zhu gatal untuk mencoba, kamu bisa pergi dan mencoba. Zhu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan tidak berbicara, tetapi matanya berkedip, dia jelas sangat tergoda. Wasit menonton dari samping dengan senyum dingin, matanya penuh ejekan. Memikirkan kemampuan dan sarana ilahi Yun Xiao dalam pertempuran suku Kun, serta pedang Qi yang bahkan membuatnya merasa takut, dan bahkan gagasan untuk melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa tidak mengejeknya. Setelah hening beberapa saat, pilar itu berkata, aku tidak peduli membunuh Li Yun Xiao, tapi saya harus mengejar keberadaan iblis Pearljade. Para petinggi memandang masalah ini dengan sangat penting dan tidak dapat mentolerir kesalahan apapun. Itu masalahmu, Yi mencibir. Benar, dikatakan bahwa Yuan telah memperoleh sebagian dari esensi iblis Kaisar Raja Iblis dan juga telah melangkah ke alam iblis suci. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan para petinggi tentang ini. Saya juga pernah mendengar tentang ini, tetapi saya tidak tahu banyak, kata Zhu. Setelah pameran dagang ini selesai, saya ingin melakukan perjalanan ke kota Tianhan untuk mengunjungi Nyonya Yuan dan mencari tahu apa yang terjadi. Adapun pendapat petinggi, secara alami adalah hal yang baik bagi alam iblis Suanji untuk memiliki iblis suci lainnya. Oh, Richard menjawab tanpa komitmen, tetapi nadanya sangat aneh, namun, ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Zhu mencibir dan tidak lagi berbicara, dia tahu bahwa hati Yi tidak setenang kelihatannya. Pada saat ini, konvensi perdagangan masih berlangsung dengan tertib. Setelah Bao Lianging mengeluarkan telur iblis, banyak raja iblis terbang ke langit dan mengungkapkan barang-barang yang ingin mereka tukarkan. Kebanyakan dari mereka bisa langsung ditukar dengan batu esensi iblis kelas atas. Bagaimanapun, batu esensi iblis kelas atas adalah mata uang keras, hanya sedikit yang bersikeras untuk barter. Dalam proses transaksi, banyak tuan iblis pergi ke wasit atas inisiatif mereka sendiri dan mengeluarkan semua jenis peta untuk ditukar dengan batu esensi iblis kelas atas. Bagaimanapun, gereja telah menyebarkan berita bahwa mereka membeli semua jenis peta dan informasi.
Pada saat ini, Raja Iblis Kekar berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, apakah Tuan Xi ingin mengambil peta dan informasi lain dari domain S? Yun Xiao bergerak sedikit dan melihat ke atas. Raja Iblis memiliki rambut tebal, dan matanya yang menonjol berputar-putar, tampak sangat berhati-hati. Pada akhirnya, dia berbalik dan menatap Richard. Wasit juga sangat gembira dan menjawab dengan suara rendah, kamu punya satu. Ya, Raja Iblis mengangguk dan berkata, ratusan tahun yang lalu, saya berasal dari wilayah es. Dia mengeluarkan slip giok hitam pekat, memegangnya di tangannya, dan mengulurkannya, berkata, 1000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas. Wajah wasit langsung tenggelam, kegembiraan di wajahnya benar-benar hilang, tangannya yang telah terulur juga berhenti di udara, tetapi sebelum dia bisa menyentuh slip giok, dia menariknya kembali dan dengan dingin menatap Raja Iblis, kamu memerasku. Ekspresi Raja Iblis sedikit berubah, dan kemudian dia tertawa mengerikan, hehe, Tuan Hu adalah pemurni master nomor 1 di klan Vatikan, berapa sedikit uang ini? Jika bukan karena berita bahwa Darren merilis bahwa dia akan membelinya dengan harga tinggi, saya bahkan tidak akan repot-repot mengeluarkannya dan menjualnya. Selanjutnya, jika bukan 1000 meter kubik batu asal iblis kelas atas, bagaimana bisa disebut harga tinggi? Harga tinggi tidak berarti kamu diperas, kata Sang Dingin. Saya pikir guru sedikit bingung, dia tidak bisa membedakan antara keduanya. Raja Iblis mendengus teredam, ekspresi marah muncul di wajahnya, agak tidak sabar, dia berkata, hanya satu kalimat, apakah kamu membeli atau tidak? Saya dapat menjamin bahwa saya mungkin satu-satunya di seluruh kota bintang jatuh yang memiliki peta lengkap domain S. Tidak hanya itu, ada juga sejumlah besar informasi tentang domain S, bagi mereka yang membutuhkannya, itu pasti sepadan dengan harganya. Tentu saja, jika kamu tidak membutuhkannya, bahkan satu batu manapun terlalu mahal. Jika saya membelinya dengan 1000 meter kubik batu vitalitas iblis kelas atas, apakah Anda memiliki kemampuan untuk keluar dari kota bintang jatuh? Tanda tanya tanda seru petik 2. Ekspresi Raja Iblis sangat berubah saat dia berkata dengan marah, kamu mengancamku. Aku kepala suku, kata Yi dingin, dan aku cukup terkenal dan memiliki sedikit temperamen di suku itu, bagaimana saya bisa membiarkan pion kecil seperti Anda memeras saya? Jika kamu masih ingin tinggal di suku Kun di masa depan, aku menyarankan kamu untuk meninggalkan kelonggaran. Jejak ketakutan berkedip-kedip di mata Raja Iblis, meskipun itu hanya sekejap, Yun Xiao dan Phoenix menangkapnya. Akhirnya, setelah merenung sejenak, Raja Iblis menggertakkan giginya dan berkata, bagus. Kemudian, demi Tuan Hu, kesepakatan ditutup untuk 700 meter kubik batu vitalitas iblis kelas atas. Harga ini tidak bisa lebih rendah, perlakukan saja sebagai berteman dengan Darren. Harga ini juga di sisi yang tinggi, kata Louis dingin, namun, saya memang sangat membutuhkan informasi tentang domain S, saya akan menyetujui harga Anda, jika barang tersebut tidak selengkap yang Anda jelaskan dan tidak dapat memuaskan saya, Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengembalikan uangnya, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Adapun menjadi teman, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi temanku? Kemarahan dan rasa malu muncul di wajah Raja Iblis, tetapi dia juga tahu bahwa 700 meter kubik batu asal iblis kelas atas tidak murah, dia memang salah, jadi dia tetap diam dan hanya berkata, jangan khawatir, bahkan keluarga besar di wilayah es mungkin tidak memiliki informasi yang saya miliki. Setelah menghitung batu esensi iblis kelas atas, wasit menyerahkan slip giok. Setelah Raja Iblis mendapatkan batu vitalitas iblis kelas atas, matanya berbinar dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Ketika dia hendak pergi, dia dihentikan oleh wasit. Richard menatapnya dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, kami belum memeriksa barangnya, mengapa kamu begitu cemas? Raja Iblis memucat, tetapi dia masih tenang dan berdiri di sana dengan tenang. Lagi pula, di aula Al-Qaid ini, dia menduga bahwa bahkan tahta suci tidak akan berani bertindak sembrono. Yun Xiao mengambil slip giok dan meletakkannya di dahinya, lalu memindainya dengan indera ilahi. Ekspresinya tenang dan tenang, tetapi setelah beberapa saat, alisnya yang seperti pedang tiba-tiba berkerut, dan garis vertikal mulai muncul di antara alisnya. Apakah itu salah? Tanya wasit. Raja Iblis memucat, tampaknya agak panik, takut wasit dan yang lainnya akan mengingkari janji mereka.
Yun Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi terus membaca informasi di slip giok dengan indera ilahi. Setelah beberapa lama, dia meletakkan slip giok dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia pergi, informasi di dalamnya sangat rinci, dan kebetulan memiliki apa yang saya butuhkan. Hati Raja Iblis segera rileks, dia tersenyum dan berkata, haha, aku tidak berbohong padamu, kan? Dia menyombongkan diri beberapa kali dan pergi. Hakim curiga, lalu Tuan Li, apa yang Anda lakukan? Yun Xiao menghela nafas, menurut catatan di slip giok, wilayah es adalah salah satu wilayah kuno alam iblis, dibutuhkan setidaknya 500 tahun untuk mencapainya dari daerah pusat. Xiao Hong juga benar-benar tercengang, 500 tahun. Alam kuno. Wasit kaget, kalau begitu, kita harus menggunakan formasi teleportasi super yang mengarah ke wilayah Archas. Formasi teleportasi super. Apakah ada formasi seperti itu di suku Kun? Mata Yun Xiao berbinar. Ya, wasit mengangguk, tapi itu jarang digunakan, dan saya ingat hanya menggunakannya 3 kali. Apa yang disebut area pusat dunia iblis seharusnya mengacu pada ruang luas yang ditempati oleh 8 suku. Di seluruh 8 suku, hanya ada 6 susunan teleportasi super, dan mereka telah diturunkan dari zaman kuno, dan telah dilindungi dengan hati-hati oleh 8 suku. Itu karena sepertinya tidak ada iblis di dunia yang bisa membangun formasi teleportasi seperti itu. Hanya 3 kali. Yun Xiao mengerutkan kening, hanya 3 kali. Kalau begitu kondisi teleportasi harus sangat keras, kan? Aku juga tidak tahu detailnya. Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku khawatir aku harus bertanya pada Tuan Bao nanti, atau, dia bisa menggunakan sejumlah besar formasi teleportasi berukuran besar dan menengah untuk pergi ke domain es. Raja Iblis barusan seharusnya berasal dari domain es seperti ini, namun, penundaan di jalan mungkin akan memakan waktu beberapa tahun. Wajah Yun Xiao berkedip, saya tidak sabar menunggu beberapa tahun, saya harus menemukan cara untuk menggunakan susunan teleportasi super dari suku Kun. Beberapa gumpalan kekhawatiran juga muncul di alis Richard, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pameran dagang berlanjut, dan setelah sekitar 1 hari berlalu, hampir 100 orang telah memamerkan barang-barang mereka, tetapi kurang dari setengahnya telah terjual. Pada saat ini, Raja Iblis yang kecil dan kurus memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di udara dan terbang. Raja Iblis mengenakan jubah hitam, dan lengannya yang terulur kurus dan kering, wajahnya agak kayu dan pucat, seolah-olah dia sakit, namun, mata mungilnya penuh dengan kehidupan. Aku akan memperkenalkan diriku dulu, kamu bisa memanggilku, Huan, dari suku lain. Huan memberikan perkenalan diri sederhana dan berkata, saya di sini bukan untuk menjual apapun, saya di sini untuk membeli sejumlah besar bahan. Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya hijau berkedip di ujung jarinya dan langsung mengembun menjadi kata-kata beberapa meter di depannya. Di samping setiap kata, gambar detail dari sebuah item muncul. Yun Xiao dan Hakim sepertinya punya ide pada saat yang sama, mereka bertukar pandangan dan mengkonfirmasi pikiran mereka. Mo Huan ini juga pasti seorang alkemis, hanya seorang alkemis yang membutuhkan begitu banyak bahan baku. Mereka bukan satu-satunya yang menebaknya, banyak Raja Iblis lainnya juga memiliki pemikiran serupa, mereka memandang Huan dengan heran, mencoba menebak asal-usulnya. Hanya dalam beberapa napas, ratusan bahan baku dan berbagai gambar yang menyertainya muncul di samping Huan, itu adalah pemandangan yang mempesona. Di ruang rahasia Al-Qaid Hall, Yan dan Zhu juga mengukur Raja Iblis ini, wajah mereka mengungkapkan tingkat keseriusan yang berbeda. Apakah Tuan Zhu tahu latar belakang orang ini? Tanya wasit. Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, kemungkinan besar mereka kehabisan dari 4 divisi lainnya, ini sangat kacau di 4 departemen sekarang, tetapi akan baik-baik saja setelah beberapa saat hening. Saya dapat melihat bahwa bahan yang dia minta tidak biasa, kata Yi sambil tersenyum sambil berpikir, keterampilan orang ini dalam sihir mungkin sangat mengesankan. Apakah Yang Mulia ingin memasukkan orang ini ke dalam pertanggungjawaban Anda? Hehe, jika dia benar-benar berasal dari 4 divisi, mengapa tidak? Yi tertawa jahat, dia berkedip beberapa kali dan mulai menghitung di dalam hatinya. Sekarang keempat divisi berada dalam kekacauan, mereka pasti tidak memiliki energi untuk bertarung dengannya, siapa yang tahu kapan keempat divisi akan stabil.
Setelah Huan mencantumkan semua bahan, dia melihat kerumunan tanpa ekspresi dan berkata, saya akan membeli semuanya dengan batu esensi iblis berkualitas tinggi, saya akan membeli sebanyak yang Anda miliki. Hehe, kata-kata besar apa, saya ingin tahu berapa banyak batu esensi iblis yang dibawa Sir, salah satu Raja Iblis berkata dengan sinis. Teman yang memiliki bahan bisa menjualnya sekarang, kata Huan acuh tak acuh, sebutkan harga. Anda, jika tidak ada apa-apa, tonton saja pertunjukannya, Tuhan ini tidak punya waktu untuk menghadapinya. Petik 2. Kamu pengecut. Raja Iblis sangat marah, dengan lambaian tangan kanannya, dia menangkap batu 3 warna dan mencibir, ini adalah kristal Dou 3 warna, salah satu bahan yang Anda butuhkan, saya menjualnya seharga 700 batu esensi iblis kelas atas, apakah Anda menginginkannya? Huan melihat dan berkata dengan acuh tak acuh, kualitasnya lumayan, meski agak mahal, melihat penampilanmu yang buruk, kurasa keluargamu sedang menunggu uang kecil ini untuk masuk ke dalam pot, serahkan. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya, ruang menjadi stagnan, dan kristal Dou 3 warna di tangan Raja Iblis langsung tersedot, kemudian, sebuah tas penyimpanan dilemparkan ke bawah dan mendarat di telapak tangan Raja Iblis. Ah, Yingluo ini, Raja Iblis hanya merasa linglung sesaat sebelum transaksi selesai, dan ekspresinya berubah drastis, dahinya berlumuran keringat dingin. Dari gerakan barusan, kekuatan pihak lain jauh di atasnya. Memikirkan pelanggaran barusan, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal, dia buru-buru membungkuk dan mengangguk, berulang kali meminta maaf dengan suara rendah. Begitu transaksi selesai, banyak orang langsung menjadi bersemangat, mereka mengeluarkan semua bahan yang mereka miliki untuk mendapatkan harga yang bagus. Pusat perdagangan segera menjadi ramai, dan setelah beberapa jam, hampir semua orang berubah. Wajah Huan tenang sepanjang waktu, dan tidak ada kegembiraan yang bisa terlihat di atasnya, namun, beberapa orang menghitung bahwa dia setidaknya telah mengeluarkan lebih dari 30.000 batu esensi iblis kelas atas, yang mengejutkan banyak orang. Setelah perdagangan yang bahagia, seluruh perdagangan Al-Qaid Hall mulai menjadi sepi. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba terbang ke langit, menyebabkan tubuh Yun Xiao gemetar saat dia menatapnya dengan ekspresi serius. Orang ini adalah Sum Sum, salah satu dari 7 Raja Iblis di Barat Laut, dia perlahan mondar-mandir di udara beberapa kali dan berkata, yang ini memiliki harta karun tertinggi yang ingin saya tawarkan, saya ingin tahu apakah ada teman yang tahu ini. Ekspresi Hakim juga sedikit berubah, dia melirik Yun Xiao, tapi dia segera menjadi tenang, meskipun benda itu berharga, tidak banyak orang yang mengetahuinya, jadi sulit untuk menjualnya. Benar saja, objek yang diekstraksi adalah kapal Nuh, cahaya keemasan berkedip-kedip di atas aula perdagangan, pengerjaan yang indah dan aura spiritual alami membuat orang tersentak takjub. Senjata tingkat yang mendalam ini mungkin tidak sederhana, bukan? Petik 2. Segala macam diskusi bisa terdengar di ruang perdagangan, apa nama senjata tingkat yang mendalam ini? Raja Iblis tiba-tiba bertanya, kemampuan apa yang dimilikinya? Tolong beritahu saya secara detail. Aku hanya mendapatkan item ini secara kebetulan, kata Sui dengan ekspresi bermasalah, saya tidak tahu informasi spesifiknya, namun itu jelas merupakan harta yang berharga. Jadi kamu bahkan tidak tahu. Gelombang suara mengejek segera melonjak dari bawah, seseorang berteriak dengan suara aneh, kamu tidak tahu apa-apa dan hanya ingin menghasilkan banyak uang dari ini, kan? Semua jenis suara mengejek datang, dan wajah Sum Sum langsung membengkak memerah, dia berkata dengan marah, omong kosong. Ketika saya mendapatkannya, ia sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan dan dicegat oleh saya ketika saya menyadarinya, kekuatan kemampuannya tak tertandingi. Oh, jika itu masalahnya, lalu mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami, Sir? Seorang Raja Iblis dengan santai berkata. Bao juga melihat Sum Sum dan sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia bisa menunjukkannya. Marou tercengang, setelah sekian lama, dia berkata, benda ini tampaknya merupakan senjata tingkat yang mendalam dari ranah seni bela diri surgawi, itu tidak bisa didorong oleh kekuatan esensi iblis. Plaza perdagangan langsung terdiam, diikuti oleh badai tawa, segala macam suara mengejek menenggelamkan seluruh Al-Qaid Hall. Marou langsung tercengang, dia berdiri di langit dengan linglung saat dia ditelan oleh gelombang demi gelombang ejekan.
Di ruang rahasia, Yi juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Awalnya saya cukup optimis tentang senjata tingkat yang mendalam ini, saya tidak menyangka bahwa itu tidak dapat digunakan dengan esensi iblis, apa gunanya? Petik 2. Zhu mengangguk, itu memang tidak berharga, tapi di ranah seni bela diri surgawi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ejekan dan tawa di alun-alun terdengar selama setengah cangkir waktu teh, dari rasa malu dan kemarahan awal, Sumsum menjadi marah karena malu, dan akhirnya mati rasa, dia berdiri di langit dengan linglung, matanya kusam. Dia menyesal tidak menjualnya langsung ke Yun Xiao dengan harga 7.000 meter kubik batu vitalitas iblis kelas tertinggi, akibatnya, dia kehilangan begitu banyak muka sehingga dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama beberapa dekade. Wasit juga mengungkapkan senyum penuh pengertian, seolah-olah dia pantas mati. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di aula, berapa harga kamu menjualnya? Meskipun suaranya tidak keras, itu sangat menembus, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, tatapan semua orang berbalik, dan itu tidak lain adalah Huan itu. Jantung Yun Xiao berdetak kencang karena dia memiliki firasat buruk, dia menatap pria itu dengan ekspresi serius, seolah-olah dia ingin melihat melalui dirinya. Namun, jubah hitam lebar yang dia kenakan dapat langsung mengisolasi indera ilahinya, dan dia sama sekali tidak dapat memata-matainya. Sumsum tertegun sejenak, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat nyawa, dan buru-buru berkata, 7.000 kubus. Hanya 7.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas. Ini gila, satu iga ayam untuk 7.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas. Haha, jangan memarahinya, pasti ada yang salah dengan otak orang ini, kalau tidak, dia tidak akan membawa iga ayam untuk diperdagangkan. Haha, itu benar, saya pikir orang ini sangat miskin sehingga dia mencoba memanfaatkan situasi. Sayangnya, apa yang terjadi dengan konvensi perdagangan ini? Kualitasnya semakin buruk setiap tahun, ambang batasnya terlalu rendah. Wajah Sumsum memerah lagi, dia juga menyesal menawar terlalu tinggi karena takut pria itu akan mengulangi kata-katanya, jadi dia buru-buru berkata, tidak apa-apa untuk menguranginya sedikit. Tidak perlu, 7.000 meter kubik, jawab Huan dengan acuh tak acuh, dia mengeluarkan tas penyimpanan, melemparkannya, dan segera meraih kapal Nuh. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya membeku, kekuatan aneh muncul dan langsung mengganggu kekuatan Huan. Kapal Nuh berputar beberapa kali di udara sebelum berhenti, kantong batu vitalitas iblis kelas atas juga dilemparkan ke belakang dan mendarat di tangan Huan. Semua ekspresi iblis berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan kemarahan, mereka tidak menyangka seseorang akan berani mengganggu kesepakatan. Ekspresi Bao juga sangat tidak sedap dipandang, dia segera terbang dan melihat sosok yang berangsur-angsur muncul di langit, dia berkata dengan suara dingin, Tuan Li, tolong beri saya penjelasan. Orang yang menyerang adalah Yun Xiao, dan dia segera merasakan bahwa ratusan mata terfokus padanya, yang semuanya dipenuhi dengan niat buruk. Yun Xiao tidak panik, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak mengganggu kesepakatan, hanya saja Sir Huan ini terlalu cepat, saya juga ingin membeli benda ini, saya akan menawarkan 7.500 meter kubik batu esensi iblis kelas atas. Setan-setan tidak bisa menahan cemberut, dan niat membunuh dingin mereka segera berkurang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bagaimana mungkin hal yang tidak berguna seperti itu bernilai begitu banyak uang. Ini bukan lelang, dan penawar tertinggi tidak mendapatkannya, Huan mencibir, karena saya telah menawarinya harga yang dia inginkan, maka kesepakatan itu selesai. Kamu punya benar, Bao mengangguk. Bukan terserah Anda, pembeli, untuk memutuskan apakah itu masuk akal atau tidak, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kita harus melihat apa yang diinginkan penjual, bukan. Petik 2. Tuan Sumsum, dia berbalik dan berkata, apakah Anda ingin senjata tingkat mendalam ini dijual seharga 7.000 meter kubik batu vitalitas iblis, atau apakah Anda ingin penawar tertinggi untuk mendapatkannya? Sui sangat gembira, dia batuk 2 kali untuk menutupinya dan berkata, batuk, tentu saja, penawar tertinggi akan mendapatkannya, sejujurnya, 7.000 meter kubik batu vitalitas iblis kelas atas benar-benar terlalu sedikit, senjata tingkat yang dalam ini jauh lebih berharga dari ini. Tes. Swiss. Ada gelombang desahan di bawah,
dan segala macam kutukan dan ejekan muncul. Dia jelas telah menawarkan 7.000 kubus, tetapi sekarang dia kembali pada kata-katanya. Namun, semua orang bisa memahami tindakan Sumsum, tetapi kuncinya adalah dia terlalu shock. Alright, Bao berpikir sejenak dan berkata, karena penjual telah setuju bahwa harga tertinggi akan mendapatkannya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anda dapat melanjutkan. Sosok Bao berkedip dan dia terbang menjauh dari tengah, kembali ke samping untuk menonton dengan tenang. Wajah Huan akhirnya tenggelam, seolah-olah dia menyadari masalahnya. Dia melihat ke kapal Nuh dan berkata, 8.000 kubus. 10.000 kubus, kata Yun Xiao dengan senyum tipis. Begitu harga ini diumumkan, seluruh tempat dipenuhi dengan napas dan ekspresi terkejut. Maro sangat bersemangat, tangannya bergesekan di depannya dengan putus asa. Jelas, dia terlalu bersemangat. Wasit sedikit khawatir, karena identitas Huan sedikit misterius, apalagi dari cara dia menyerang sebelumnya. Sepertinya dia cukup kaya. Jika dia membuang waktu dengan Yun Xiao, dia akan berada dalam masalah besar. Bagaimanapun, Yun Xiao tidak memiliki batu energi iblis, dan dia harus membayarnya sendiri. Dia juga menyesal tidak membelinya secara langsung saat itu. Huan menatap Yun Xiao sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, 12.000. 12.000. Harga disegarkan lagi. Semua orang merasa itu sedikit tidak nyata dan memandang mereka berdua dengan aneh. Namun, tidak ada yang merasa bahwa kapal perang ini benar-benar bernilai banyak batu esensi iblis. Mereka semua berpikir bahwa mereka hanya bertindak dalam keadaan marah. Mereka tidak bisa tidak iri pada keberuntungan Sumsum untuk bertemu dua orang bodoh. Bahkan anggota kelas tunggal dari 7 divisi Northwestern semuanya mengenakan ekspresi iri. Yun Xiao mencibir dan terus menawar, 15.000. 20.000, Huan tidak berhenti sejenak dan melaporkan. 25.000. Yun Xiao berkata dengan dingin. 30.000. Huan tersenyum tipis. Semuanya, hehe. Seluruh aula perdagangan langsung menjadi sunyi secara tidak normal, begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin jatuh. Itu seperti rumah hantu. Semua orang tercengang dengan harganya. Mata Yun Xiao berkedip dengan cahaya yang ganas saat dia berkata dengan dingin, Tuan Bao, saya pikir orang ini sengaja menimbulkan masalah. Dia tidak bisa mengeluarkan 30.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 30.000 kubus. Saya punya alasan untuk curiga bahwa dia sengaja menyebabkan masalah. Yun Xiao bukan satu-satunya yang curiga, setan lainnya juga tampak curiga. Bagaimanapun, harganya terlalu mengejutkan, dan keterlaluan untuk membeli sesuatu yang bernilai kecil. Bahkan Sumsum itu sendiri dikejutkan oleh harganya dan mulai ragu. Pertanyaan Tuan Li sangat masuk akal. Bao mengangguk, jika Anda tidak dapat mengeluarkan 30.000 batu asal iblis berkualitas tinggi, maka Anda sengaja menimbulkan masalah. Ketika saatnya tiba, departemen saya tidak akan sopan. Matanya yang tajam menyapu dan mendarat di Huan. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Bao, jika orang ini benar-benar bisa mengeluarkan 30.000 batu asal iblis tingkat tinggi lagi, identitasnya akan lebih mencurigakan, dan suku Kun tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Huan tidak panik menghadapi keraguan semua orang, dia hanya tertawa, mengambil tas penyimpanan, dan melemparkannya ke Bao. Setelah Bao mengambilnya dan memindainya dengan indera ilahi, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengembalikan tas penyimpanan ke Huan dan berteriak, memang ada 30.000 batu esensi iblis kelas atas, tidak ada masalah dengan kesepakatan, silakan lanjutkan. Setelah dia selesai berbicara, dia mundur ke samping tanpa sepatah kata pun, tetapi wajahnya sedikit suram. Kali ini, segala macam seruan dan bisikan terdengar di sekitarnya. Wajah Yun Xiao juga berubah menjadi serius. Huan tersenyum saat dia melihat Yun Xiao dan berkata, ada apa? Anda dipersilakan untuk terus menawar. Alright, Yun Xiao mengangguk dan berkata, 35.000 itu, kalau begitu. Huala, kerumunan hampir meledak. Apakah keduanya gila? Ada apa dengan senjata tingkat yang dalam itu? Apakah itu benar-benar bernilai uang sebanyak itu? Itu karena kedua idiot itu bertindak marah. Kali ini, itu akan murah untuk idiot yang menjualnya. Hehe, menurutku kamu hanya cemburu, kan? Ini adalah takdirnya, kamu tidak bisa tidak yakin. Hakim hampir pingsan. 35.000 meter kubik batu asal iblis kelas atas, bahkan jika itu adalah sekte iblisnya,
dia harus menjual semua yang dia miliki untuk mendapatkan jumlah itu. Kali ini, giliran Huan kamu yang merasa pusing, dia menenangkan pikirannya dan berkata, Tuan Bao, sekarang saya punya alasan untuk curiga bahwa teman ini hanya tidak masuk akal, saya tidak percaya bahwa dia bisa mengeluarkan 35.000 meter kubik batu asal iblis kelas atas. Bao mengangguk dan berkata, Tuan Li, kecurigaan pihak lain masuk akal, tolong tunjukkan kepada kami sumber keuangan Anda. Sebelum Yun Xiao bisa mengatakan apa-apa, wasit berteriak, suku Kun akan menjaminnya. Saya pikir meskipun 35.000 kubus itu banyak, dengan kekuatan suku saya, kita masih bisa memproduksinya. Petik 2. Ekspresi yang tidak bisa dijelaskan muncul di wajah Bao saat dia dengan lembut mengangguk dan berkata, dengan Tuan Yi sebagai penjamin, tentu saja saya bisa. Tidak ada masalah sekarang, katanya kepada Siang Huan. Huan juga sedikit tercengang, dia menatap Yi dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Ada apa, Tuan Huan? Kata Yun Xiao dingin, Anda sudah selesai bermain. Petik 2. 40.000, kata Huan setelah berpikir sejenak. Huala, pusat perdagangan meledak sekali lagi, wajah Sum-Sum sudah memerah karena kegembiraan, tangannya gemetar di udara, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Di ruang rahasia, wajah Mohezu juga serius, dia menatap gadis itu untuk waktu yang lama, tetapi merasa sangat asing, dia tidak memiliki kesan tentang dia dalam pikirannya. Apakah kamu masih akan menambahkan? Huan tersenyum. Yun Xiao mengangguk dan berkata dengan wajah tenang, kamu telah menang. Lingkungan dipenuhi dengan diskusi yang bising, dan segala macam argumen sangat intens. Yun Xiao menatap Huan dengan acuh tak acuh, lalu terbang turun dan mendarat di samping wasit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baik Richard dan Xiao Hong sangat peduli padanya, mereka bertanya pada saat yang sama, apakah kamu baik-baik saja? Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi matanya masih tertuju pada Huan. Bao juga menekan keterkejutan di hatinya, dia mengungkapkan senyum kebiasaan dan berkata, aku sangat senang kamu berhasil mendapatkan harta ini, lelang ini benar-benar mengasyikkan, sekarang, mari kita serahkan barangnya. Huan mengangguk dan dengan lembut melangkah ke dalam kehampaan, dengan beberapa langkah, dia datang ke sisi Sui, mengeluarkan tas penyimpanan, dan menyerahkannya, 40.000 batu asal iblis berkualitas tinggi ini adalah milikmu. Maro menarik napas dalam-dalam, merasa kesulitan bernapas, dia dengan gemetar mengulurkan tangan untuk mengambil tas penyimpanan. Saat tangannya menyentuh tas, dia tiba-tiba merasakan pikirannya menjadi lamban, seolah-olah kekuatan tak terlihat mencengkeram hatinya. Kamu pengecut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya meledak dengan keras, bagian atas tubuhnya terbang keluar, dan wajahnya masih penuh ketakutan dan kemarahan. Sial, kamu berani menipu. Meskipun Sum-Sum telah dilep menjadi dua, itu tidak mati, tetapi tubuh bagian atas mulai menurun, Ki Iblis terus keluar dari wajah Mara itu, berubah menjadi Ki Iblis dan terbang keluar. Wajah Maro penuh ketakutan saat dia berteriak, selamatkan aku. Tuan Hu, tolong selamatkan saya. Aku tidak ingin mati. Namun, jelas bahwa tidak ada yang peduli padanya, setelah bagian atas tubuhnya diledakkan beberapa ratus kaki jauhnya, itu benar-benar hancur menjadi sepasang iblis tingkat rendah dan bubar. Kesadaran Sum-Sum juga menghilang dari dunia, dan dia dianggap benar-benar mati. Seluruh proses terjadi dalam sekejap, pada saat semua orang bereaksi, Huan sudah meletakkan kapal Nuh di tangannya. Sial, beraninya kamu tikus. Bao tiba-tiba meraung, dan niat membunuh yang mengejutkan mekar dari tubuhnya, langsung bergegas ke langit. Namun, Huan hanya tersenyum ringan, seolah-olah dia telah siap, dia berbalik dan melangkah 1000 kaki jauhnya, mengambil kesempatan untuk pergi. Tapi senyum di wajahnya membeku begitu muncul, karena Yun Xiao telah menunggunya di depan jalan, wajahnya penuh ejekan. Ekspresi Huan berubah beberapa kali, akhirnya, dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya keemasan melesat keluar, dia berteriak, ambillah. Anda pergi dulu, sampai jumpa di tempat biasa di luar kota. Dengan itu, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan ledakan, berubah menjadi bola Ki Iblis dan menyebar di udara. Yun Xiao terkejut, tetapi dia menangkap cahaya keemasan dengan tangan, itu memang kapal Nuh. Dia tidak mengerti, apakah orang ini mengalami begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan kapal Nuh hanya untuk menjebaknya. Itu tidak mungkin, bukan?
Ketika dia kembali sadar, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan Huan, hanya ratusan aura pembunuhan yang kuat di sekitarnya yang terkunci padanya. Aura iblis berangsur-angsur menyebar, dan bau berjalan keluar darinya. Dia menatap Yun Xiao dengan matanya yang tajam dan berkata dengan dingin, "Bagus, aku tidak menyangka kalian akan memainkan aksi ganda dan menipu kita semua." Wasit, yang berada di kejauhan, juga terbang dan menjelaskan dengan keras, "Tuan Li tidak bersalah, orang itu mencoba menyakitinya." Tetapi pada saat ini, tidak ada yang mendengarkan penjelasannya, semuanya mengelilingi Yun Xiao dengan wajah serius. Lagi pula, membunuh orang di Al-Qaid Hall untuk harta karun adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar, namun mereka tidak menyangka itu akan muncul tepat di bawah mata mereka. "Tuan Hu, saya menyarankan Anda untuk tenang," kata Bao dingin. "Dia bukan satu-satunya tersangka saat ini, kami juga harus mengendalikanmu." "Apa yang kamu katakan?" Ekspresi wasit berubah, dia terkejut dan marah. "Saya tahu janji Tuan Hao kepada Anda," kata Bao dingin, "tapi itu masalah terpisah, jika masalah ini terkait dengan Anda pasti tidak akan hidup." Dia melambaikan tangannya, dan beberapa Raja Iblis mendarat di samping Yi, ki iblis meledak keluar dari tubuh mereka, dan aura kuat mereka menekan Yi. Jika dia mencoba melawan, mereka akan segera menyerang. Bukan hanya Yi, bahkan Xiao Hong, Zi, dan Raja Iblis lainnya dari suku Kun dikelilingi oleh beberapa orang dan semuanya terkendali. Yun Xiao menyingkirkan kapal Nuh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lelucon apa, matamu mana yang melihatku membunuh orang dan merebut harta mereka?" Namun, orang itu melemparkan harta itu kepadaku dan berteriak bahwa aku kaki tangan. "Jangan bilang bahwa kamu tahu bahwa tidak ada harapan untuk menangkap si pembunuh, jadi kamu sengaja menggunakan aku sebagai pengganti." Kata-kata Tuan Li benar-benar tajam. Bao mendengus, "Saya tidak mengatakan bahwa Anda adalah pembunuhnya, saya hanya mengatakan bahwa Anda adalah tersangka utama. Bagaimanapun, harta itu ada di tangan Anda sekarang, selama Anda bekerja sama dengan kami, Anda secara alami akan baik-baik saja." "Tentu saja," kata Yun Xiao, "saya akan bekerja sama dengan Anda, tapi saya khawatir Anda akan jatuh cinta pada skema orang itu. Dia sengaja melemparkan harta karun itu kepadaku dan kemudian menggunakan teknik melarikan diri yang kuat sehingga kamu tidak dapat menemukannya di saat putus asa dan matamu tertuju padaku. Saya khawatir orang itu mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri." Apa yang dikatakan Tuan Li sangat mungkin, tetapi Aula Al-Qaid bukanlah tempat biasa, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari tempat ini tanpa ada yang tahu. Untuk saat ini, Tuan, tolong berdiri di udara dan jangan bertindak gegabah, kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Hakim dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berdiri di langit bersama Yun Xiao dan menerima pengawasan kerumunan, mengetahui keseriusan masalah ini. Yun Xiao, di sisi lain, memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membiarkan mereka mengawasinya. Bagaimanapun, perjalanan ke kota bintang jatuh ini mereka tidak hanya menyelesaikan misi asli mereka, tetapi mereka juga memperoleh peta domain es. Selain itu, dia juga secara tak terduga mendapatkan kapal Nuh, yang merupakan panen yang sangat gembira. Dan menurut apa yang dikatakan Sumsum itu, kamu nantian mungkin telah terbunuh jika dia mencegat kapal Nuh ketika ia melakukan perjalanan melalui kehampaan, mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Selain itu, alasan mengapa dia menerima penyelidikan dan pengawasan adalah agar dia tidak berselisih dengan klan Kun, dan bahwa dia akan segera bersiap untuk menggunakan formasi sihir teleportasi super itu. Jika mereka jatuh sekarang, maka masalah meminjam Arai mungkin akan berakhir. Bersambung.